Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu kembali berkesempatan bisa menyapa Anda dengan bahagia, dengan rasa syukur lewat program Dialog Fajar pagi hari ini. Semoga Anda pun juga sama ya, sudah mengucapkan rasa syukur pagi hari ini diberi kenikmatan yang luar biasa, diberi kesehatan, itu yang paling penting kawan. Mungkin beberapa di antara kita masih ada yang lupa, makanya sama-sama kita selalu mengingatkan lewat program Dialog Fajar, selalu bersyukur, selalu berbuat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini saya juga berkesempatan bisa kembali bertemu dengan Ustadz Ali Muafa dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Iya, senang rasanya kalau bisa ketemu terus itu Ustadz, bisa nge-charge gitu ya Ustadz. Sama-sama ini Mbak Ayu. Ustadz Ali yang tidak bosan yang tidak lelah insya Allah. Iya, kalau sudah bosan kadang itu manusia kan istilahnya zaman sekarang itu apa Ustadz? Me time. Me time kalau udah, ya. Iya, kalau sudah me time gitu, healing gitu ya Ustadz. Healingnya pesan tiket, taltul di aplikasi, kemudian berangkat ke Bali, berangkat kemana gitu. Ada juga yang me time-nya itu sederhana. Pilih cuti, kalau untuk yang pekerja begitu ya Ustadz ya, pilih cuti, kemudian tidur. Seharian aja. Ada manfaatnya dan nggak ada manfaatnya juga kadang kalau kita lihat ya Ustadz ya. Sebenarnya kalau me time dalam Islam itu apakah ada Ustadz istilahnya begitu? Iya. Kemudian kalau dalam Islam juga sebaiknya me time itu yang seperti apa begitu Ustadz Ali? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Me time. Ono hidup ini ya ternyata. Ya Allah ya Rabbi. Ya mungkin ini juga momennya juga begitu ya. Saya tadi perjalanan mendengarkan radio Suara Surabaya juga ya. Sebenarnya juga masalah ini juga ya. Oh. Jadi pertanyaan Mbak Ayu, bagaimana Islam, apakah mengatur ini ataukah dibahas dalam Islam dan lain-lain. Saya jawab Mbak Ayu, Al-Quran itu kitab yang sempurna dari yang maha sempurna. Me time ini juga harus terkait dengan waktu. Harus diingat itu ya. Nah, konteks yang seperti ini Allah sudah berfirman di dalam surat yang sangat pendek, namanya surat Al-Asr. Ya. Surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu adalah surat yang ditampilkan oleh Allah performanya seperti bahasa kita itu sumpah. Yaitu demi masa. Wal asr, demi masa. Satu kalimat ini kawan dalam me time kita harus bersenyawa ya dengan kita. Jadi Mbak Ayu, Allah juga berfirman ya tentang masalah waktu, tapi Allah juga mempersilahkan siru fil ardi. Nah itu loh Mbak. Siru fil ardi itu kan bisa dimaknai dengan ayo tamasa nang kebun binatang situ loh. Nah, ternyata anak kecil-kecil, cucu-cucu kita, anak-anak kita yang kecil-kecil itu ketika melihat binatang yang besar, itu mereka heran. Tapi lebih heran lagi ketika kita yang ngomong itu, nak, Allah tidak hanya bisa bikin yang sebesar itu hewan. Iya. Lalu pertanyaan, emang kurang besar lagi? Kita bisa menjawab,
Iya, tapi kita juga bisa menjawab, ada yang lebih kecil. Ini saya punya, ambillah semut yang paling kecil di kebun binatang itu. Wis pokoknya itu semua adalah alat untuk pembelajaran bagi anak kita, sehingga akhirnya me time kita itu berdimensi penguatan akidah atau keyakinan bagi anak kita tadi itu. Yang saya maksud bahwa wal asri itu menjadi satu kesatuan dengan waktu yang kita gunakan tadi itu. Itu adalah janganlah perjalanan kita itu membuat kita tidak bahagia, membuat kita tidak nikmat, membuat kita bahkan terancam pada masa mendatangnya di akhiratnya. Kenapa? Karena kita tidak mampu membantu kapan kita sedang bahagia di lapangan, di tempat tamasya, di mana lagi Mbak Ayu? Wah, di mana? Kota-kota besar di dunia ini, betul. Misalnya di mana? Ya. Tapi kita harus bersama dengan Rahman Rahimnya Allah Ta'ala di setiap detik. Itu baru bahagia yang beneran. Nah, jadi sekali lagi me time kita ini biasanya apa yang dikejar Mbak Ayu kira-kira? Secara umum itu. Konten ya Ustaz. Hah? Konten ya Ustaz. Astagfirullah. Ya, enggak tahu. Ya mungkin juga Bisa ya. jadi ya Ustaz. Bisa jadi ya. Pengennya kan bahagia gitu ya Ustadz. Ya bahagianya itu bertahan. Jadi nggak hanya saat kita di tempat wisata saja, tapi pulangnya nanti berharapnya juga begitu. Itulah yang diatur oleh Allah, bahwa sisi nilai di me time kita itu jangan pernah lupa. Tadi loh, siru fil ardi, berjalanlah bertamasalah ya, dan yang lain istilahnya di muka bumi ini. Fanduru, dan lihatlah. Apa yang kita lihat? Ya kemana kita berjalan, kemana kita bertamasya, kemana kita berme time, dan berapa lama kita berme time, dan dalam bentuk apa kita berme time. Semuanya akan sangat terpaut dengan itu. Ada orang yang menikmati waktu senggangnya itu hanya hitungan kuantitas waktu yang pendek, tapi mereka dapat ketenangan jiwa, kebahagiaan yang lebih lama daripada jumlah yang dihabiskan. Namun ada sebaliknya, orang yang menghabiskan time-nya itu jauh lebih panjang, tapi perolehan ketenangannya, kebahagiaannya, kepuasan batinnya tidak imbang dengan waktu dan biaya yang ia keluarkan. Maaf kawan, maaf Mbak Ayu ya. Ya. Ini saya menemukan ya ada saja namanya orang hidup yang mentolo gitu loh, ngomong begini Mbak. Gimana? Sampai hati ngomong begini kawan. Aku itu di rumahku kok tidak bisa kerasan, kenapa? Loh, saya bilang, kamu ini bener ngomong apa? Gimana? Iya. Loh, emang engkau melihat aku seperti apa? Begitu bertanya saya. Loh, tak mungkinlah kamu itu kecuali membohongi saya. Loh gitu, sampai segitunya saya kan. Ternyata betul saya menjadi yakin dengan keterangan yang panjang itu bahwa dia tidak bahagia di dalam rumahnya. Lah saya mengukurnya kan fasilitas yang ada di dalam rumah. Iya. Mbak Ayu ini semuanya dilayani oleh pembantunya. Insya Allah, amin. Semuanya sudahlah. Iya. Lah dia seperti itu, dilayani segala macam ada. Saya suka menyebut, engkau loh hidupmu itu sudah di dalam surga, tapi surga dunia namanya. Tapi dia berani dengan tegas mengatakan hidup saya seperti di neraka. Astagfirullahaladzim. Tidak terima dengan kata itu. Saya minta dan saya gali, ternyata dia itu tidak kerasan di dalam rumah, dan dia sukanya me time di luar rumah, di tempat tamasya, bahkan dalam dan luar negeri. Saya segera bertanya, bagaimana perasaan Anda ketika bertamasya di negeri tetangga umpamanya, di Eropa umpamanya,
atau di Indonesia sendiri, dia terang-terangan mengatakan saya bahagia di situ, tapi tidak lama. Ya, tidak lama. Sehari itu paling sekian persen senangnya. Atau sepekan dia senangnya juga tidak selama sepekan. Ya. Dan begitu dia sudah jenuh, dia pulang. Begitu sampai rumah gak kerasan lagi. Alhamdulillah bismillah. Di pertemuan yang lalu kita bicara puasa, sholat dan bahagia ya Mbak Iya. Iya betul. Sholat itu ternyata maknanya itu lebih luas lagi, bahwa me time kita itu memang harus di cover, harus disenyawakan, dikolaborasikan dengan nilai kita menghabiskan waktu itu untuk apa. Nah jadi Allah meminta kepada kita, lihatlah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di, misalnya kalau kita ini lagi menikmati alam di pinggiran laut, apa namanya Mbak? Ya di tepi laut lah ya. Ada kan orang yang bahagia di situ berjam-jam hanya melihat tarian ombak laut saja, sambil makan dan minum kecil-kecil. Itu tak terasa kawan. Itu bisa berjam-jam, sebagaimana orang yang mancing ya Mbak, yang mencari ikan pakai kail itu. Itu tak terasa. Habis sholat subuh berangkat, kok sudah adzan zuhur? Loh, dikira masih setengah jam. Dia menghabiskan waktunya itu, tapi mesti ada di situ dikasih hiburan, dikasih stik, ya, dikasih nilai yang mengaitkan hati kita dengan yang membuat kita hidup ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maknanya wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu, ya, wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bahwa masa waktu yang kita nikmati dalam me time kita itu harus juga tidak boleh melupakan siapa yang menggerakkan tangan kita ke sini, siapa yang membuat kaki kita bisa berjalan ke sini, siapa yang membuat mata kita bisa melihat, dan siapa yang bisa menciptakan saya hatinya tenang di tepi laut ini, senang di tepi laut ini, siapa? Tanyakan itu, tanyakan. Itulah perintah Allah. Sehingga kita tidak bicara lagi berapa jamnya, tapi bicaralah berapa kualitasnya, seperti apa, dan mendapatkan apa kita ini. Jangan sampai seperti cerita tadi itu. Dan akhirnya orangnya Sajita itu, dia takluknya adalah dengan kegiatan di masjid. Maksudnya dia itu belajar mengaji, sudah tua, ya. Dia mengatakan tidak pantas. Siapa yang mengatakan tidak pantas? Justru Allah mengangkat derajat orang tua yang sudah tuyuk-tuyuk. Apa Mbak tuyuk-tuyuk itu Mbak? Jalannya sudah seleot-seleot begitu. Matanya sudah berkunang-kunang, tapi dia belajar membaca Quran. Itu orang yang sangat dibanggakan oleh Allah. Dan dia direncanakan oleh Allah nanti menjadi komunitasnya malaikat-malaikat. Kalau berhasil membaca Quran dengan baik. Kalau tidak berhasil dengan baik, dia dikasih pahala 2 kebaikan oleh Allah Ta'ala. Nah kawan, selamat menikmati waktunya Mbak Ayu ya. Betul. Tapi jangan pernah lupa, tidak hanya kuantitas yang kita rencanakan, tapi juga kualitas yang kita rencanakan, menjadikan kita ini berbahagia di saat menikmati waktu yang kita rancang itu, baik dalam waktu weekend ya, ya, atau dalam waktu yang apa saja ya, kita bisa rancang itu semua. Niatkan apa yang kita lakukan itu adalah mencari kebahagiaan dari sumber bahagia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dialog Fajar ini mendapat titisan ridhonya Allah, sehingga yang kita bicarakan ini mendapat manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin.
Siapa tahu dengan mendengarkan dialog fajar ini juga bagian dari me time kita Ustadz ya. Betul, amin ya Allah, betul. Jadi betul. udah pasti kalau jam 5 itu langsung SS gitu ya Ustadz. Langsung Iya. mendengarkan Ustadz Ali gitu, insya Allah jadi me time. Sepi gak ono Amin, dialog ya fajar Allah. itu. Iya. Nah, begitu misalnya ya. Pasti ditanya ini radionya mati atau gimana gitu. Ya Allah, semoga bermanfaat. Terima kasih Ustadz Insya Ali. Allah, insya Allah. Demikian dialog fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.